Selamat pagi saudaraku yang kekasih. Selamat beribadah. Selamat hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau menyanyi rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Glory, haleluya. Nyanyikan lagu karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan Yesus yang luar biasa buat saya dan buat saudara pada pagi hari ini. Glory.
Glory, haleluya, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, haleluya. Glory, haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, haleluya, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, Karya terbesar, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. haleluya Yesus. Bapa Surgawi, kami datang Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kami sudah merayakan Paskah pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah buat kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk bungkus kami semua dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali lagi kita bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga maupun via YouTube ataupun seperti dulu kita datang ke gereja. Kita harus memiliki sukacita yang sama karena kita masih menyembah Tuhan yang sama. Maka itu saudara-saudara, saya mau mengucapkan selamat Paskah kepada saudara-saudara. Baik, tema kita pada pagi hari ini kita akan berdiskusi dan belajar kenapa Yesus harus bangkit dari kubur. Saudara-saudara, 2 hari yang lalu, tepatnya hari Jumat, kita merayakan, 3 hari yang lalu tepatnya hari Jumat, kita merayakan ibadah kematian Yesus Kristus. Kita mengenang kenapa Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib dan dia harus dikubur. Dan kenapa orang yang sangat tidak bersalah itu, saudara-saudara, kenapa dia harus menanggung dosa seluruh umat manusia. Tapi saudara-saudara, banyak yang dari kita yang tidak tahu kenapa Yesus harus bangkit sih dari kubur. Emangnya kalau Yesus tidak bangkit dari kubur, apakah artinya kalau misalnya dia tetap stay, meninggal di dalam tanah, di dalam bumi? Hari ini kita mau belajar saudara-saudara. Tapi yang pertama-tama, kita harus ingat dulu bahwa masa-masa ini, di saat masa Paskah, bahasa Inggris itu suka bilang Happy Easter, Easter Sunday. Nah itu tidak boleh saudara-saudara, itu big no. Tapi kita mengingat seperti apa yang dikatakan hari Jumat, Paskah itu adalah Passover. Bagaimana dari rumah ke rumah Tuhan itu melewati rumah-rumah yang ada darah yang sudah ditaruh di pintu-pintu mereka. Sama seperti bagaimana Tuhan juga melewati hukuman-hukuman dosa yang seharusnya ditanggung oleh manusia, tapi semua ditanggung di atas kayu salib oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Makanya saudara-saudara, kalau saudara mau mengucapkan, saudara katakan Happy Passover. Selamat Paskah. Gak usah pakai Easter-Easteran, saudara-saudara. Baik, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Kenapa Yesus harus kenapa Yesus harus bangkit dari kubur? Hari Jumat kita tahu bahwa kita menerima kematian Yesus Kristus dalam kehidupan kita agar dosa-dosa kita yang merah seperti kermizi bisa dibuat putih seperti salju. Karena dosa kita sudah terlalu banyak, tapi ada satu orang manusia, satu Tuhan yang mau menanggung dosa-dosa itu agar kita bisa menjadi blameless lagi, kita tidak bercacat celah lagi. Di saat kita datang kepada Tuhan, kita tidak usah perlu takut-takut dan khawatir. Tapi karena pengorbanannya di atas kayu salib, kita bisa datang dengan berani, datang dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, datang dengan tiada rasa malu. Itulah Passover, itulah Paskah, itulah Jumat Agung yang kita rayakan. Kita mengingat pengorbanan Yesus Kristus. Dan hari Minggu kita merayakan kebangkitan Yesus dari kubur. Di dalam gospel, di dalam Injil, kabar baik, ada 4 peristiwa yang saudara harus ingat. Lahirnya Yesus Kristus, kehidupannya di dunia ini, yang bisa kita sebut, kita rayakannya hari Natal. Lalu saudara-saudara, peristiwa selanjutnya adalah kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, yang kita katakan sebagai Jumat Agung. Lalu saudara-saudara, 3 hari setelah itu, yang ketiga yang harus kita ingat di dalam Injil adalah kebangkitan Yesus Kristus dari kubur hari ini. Dan lalu saudara-saudara, yang terakhir yang kita harus rayakan adalah kenaikan Yesus dari bumi ini kembali ke sorga, ke rumah Bapaknya. Saudara-saudara, 4 peristiwa ini yang menjadi dasar fundamental Injil. Kita harus benar-benar tahu dan benar-benar mempelajari, benar-benar mengerti alasan-alasan. Hari ini kita mau belajar salah satu, yaitu kita mau belajar kenapa Yesus harus bangkit dari kubur. Ayat utama kita yang akan kita baca, yang akan kita diskusikan, ada di Yohanes 11 ayat 25. Saya bacakan saudara-saudara. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara-saudara, kalau kita lihat di sini,
kata kebangkitan di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, Gerika, dipakai kata anastasis. Anastasis. Anastasis ini artinya standing back up again. Kembali berdiri. Aplikasinya di dalam kehidupan kita orang Kristen pada tahun 2020 ini apa? Banyak orang Kristen yang mengalami pergumulan, kerugian, jatuh di dalam dosa, setback. Dan mereka tetap mau kalah dan mereka merasa dijajah oleh perasaan bersalah itu. Sampai hidup mereka selalu tertekan di bawah sebuah tekanan yang luar biasa. Dan mereka tidak ada kemauan dan keinginan, mereka tidak kuasa untuk bangkit kembali berdiri. Mereka tetap tertekan mati. Saudara, anastasis. Yesus Kristus juga mengalami tekanan seperti itu, saudara-saudara. Di saat dia menanggung dosa dunia dan dia dikuburkan. Ada beberapa teolog yang bilang, Tuhan tidak bisa melihat kepada Yesus. Karena Tuhan jijik melihat dosa-dosa yang ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Yesus ada di dalam posisi tertekan seperti itu. Tapi yang dilakukan oleh dia adalah dia bangkit kembali. Dia berdiri lagi, dia anastasis lagi. Dia mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan untuk saudara dan saya. Dan untuk membuktikan kepada kita bahwa kita menyembah Allah yang hebat. Kita menyembah Allah yang kuasa. Saudara-saudara, poin pertama. Kenapa Yesus harus bangkit dari kubur? Yang pertama adalah karena Yesus mau menggenapi seluruh janji-janjinya yang disebutkan. Kita baca salah satu ayat di Mazmur 16 ayat 9 dan ayat 10. Mazmur 16 ayat 9 dan 10. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Secara historis saudara-saudara, Mazmur ditulis sekian ribu tahun lamanya sebelum kejadian kebangkitan Yesus. Tapi saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan menggenapi janji-janjinya yang sudah disebutkan dari sekian lama. Kebangkitan Yesus Kristus adalah sebuah dasar yang kita harus miliki, dasar yang kita harus mengerti bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janjinya yang sudah disebutkan. Saudara, seluruh janji Tuhan yang sudah Tuhan sebutkan di dalam Alkitab digenapi di dalam kehidupan Yesus. Kita memiliki dasar yang penuh agar kita juga selalu bisa hidup dengan tidak doubt Tuhan, dengan tidak bilang Tuhan mah bohong. Kadang-kadang hidup orang Kristen itu dijajah oleh ketidakpercayaan. Mereka meminta tapi mereka takut mungkin Tuhan tidak menggenapi. Banyak orang Kristen yang menista Tuhan bilang Tuhan bohong, katanya Tuhan janji seperti ini kok saya mengalami kesusahan. Katanya Tuhan menjanjikan kesehatan, tapi ternyatanya sekarang 2020 ada wabah corona dan lain-lain. Saudara-saudara, satu hal yang harus kita ingat di dalam lubuk hati kita. Allah kita tidak akan pernah membohongi kita. Janji-janjinya yang diucapkan kepada kita adalah janji-janji yang ya dan amin. Saudara harus sadar betapa Allah mengasihi saudara. Yesus Kristus bangkit dari kubur. Menyatakan bahwa dia adalah Allah yang trustworthy. Kita bisa menaruh harapan kita di dalam dia. Bahkan saudara-saudara, kalau kita lihat di Lukas 24, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kejadian setelah Yesus bangkit. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, kejadian setelah Yesus bangkit. Yesus tetap mengirimkan seorang malaikat untuk memberitahu kepada murid-muridnya. Ingat apa yang telah dikatakan kepadamu. Di saat dia masih di Galilea, dia sudah pernah berbicara bahwa dia akan disalibkan, diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa,
dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Our God is a reliable God. Allah kita adalah Allah yang bisa kita harapkan. Poin yang kedua, saudara-saudara. Kenapa Yesus harus bangkit dari kubur? Yesus bangkit dari kubur, poin kedua adalah untuk menyatakan kuasanya di atas maut. Kita buka ayat kita. Di 1 Korintus 15, ayat 21 dan ayat 22. Saya bacakan saudara-saudara. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati di dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Death could not hold him. Kubur tidak kuasa untuk menahan dia. Dia adalah Allah yang sanggup mengalahkan kuasa-kuasa kematian. Dan kuasa kebangkitan yang bekerja di dalam Yesus Kristus adalah kuasa yang sama yang bekerja di dalam kehidupan saudara. Bukan hanya di dalam kehidupan saudara jasmani. Sakit, lemes. Tidak. Tapi juga di dalam karir saudara. Di dalam studi saudara. Di dalam relationship saudara. Allah turut bekerja di dalam setiap hal yang kita jalankan. Dan saudara harus yakin dan percaya. Jika kuasanya Allah yang bekerja di dalam Yesus Kristus sanggup membangkitkan dia dari kubur, sanggup merubah apa yang natural menjadi supernatural, apa sih masalah dan pergumulan kita yang terlalu besar untuk Tuhan? Satu hal yang kita harus sadari bahwa Tuhan bangkit dari kubur untuk memberikan kita harapan baru, memberikan kita pengetahuan bahwa Allahku adalah Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Poin yang ketiga dan poin yang terakhir, saudara-saudara. Kenapa Yesus harus bangkit dari kubur? Kita mau baca ayat kita di Roma 6, ayat yang keempat. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Saudara-saudara, poin yang ketiga kenapa Yesus harus bangkit adalah untuk memberikan saudara dan saya garansi. Garansi bahwa kehidupan yang kita miliki adalah kehidupan miliknya Tuhan. Artinya apa saudara-saudara? Setelah Yesus bangkit, Yesus melayani lagi, dan Yesus dimuliakan oleh Allah, dan akhirnya dia kembali ke rumah Bapanya di surga. Dia naik ke surga. Saudara-saudara, kalau kehidupan seperti itu yang dihidupi oleh Yesus, di saat kita memiliki persekutuan dengan Dia, percayalah bahwa saudara dan saya akan memiliki kehidupan sama seperti Yesus. Kita buka satu ayat lagi saudara-saudara. Di 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kata kuncinya di sini adalah hidup penuh pengharapan saudara-saudara. Yang saya maksudkan dengan garansi adalah apa saudara-saudara? Yesus bangkit itu memberikan kita garansi bahwa kita tidak usah takut lagi dengan neraka. Kita tidak usah takut lagi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Hidup yang Yesus berikan kepada kita didasarkan oleh kebangkitan Dia dari antara orang mati adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Jadi saudara dan saya bisa sama-sama jalan bersama-sama dengan Tuhan. Dengan tidak usah khawatir A, B, C, D, E, F, G. Tapi kita sama-sama jalan memuliakan Tuhan. Itulah 3 alasan kenapa Yesus harus bangkit. Yang pertama, untuk menggenapi janjinya. Yang kedua, untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya yang lebih daripada kematian itu sendiri. Dan yang ketiga, untuk memberikan kita garansi hidup yang penuh dengan pengharapan. Saudara-saudara,
respon kita sebagai orang Kristen yang sudah menerima kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Percayalah, hari Jumat di saat saudara mengadakan perjamuan, saat saudara mengambil roti dan anggur, saudara sedang mengalami sebuah persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara bersekutu sama-sama mengingat Tuhan di dalam kematiannya, penebusan dosanya. Percayalah saudara-saudara, di saat saudara ada in close intimate relationship with your God, you will also experience the amazing maximum abundant power that is the resurrection of God. Saudara akan mengalami kuasa kebangkitan yang sama yang mengalir di dalam kehidupan Yesus. Saya mau mengundang semua pemain musik untuk kembali ke atas mimbar. Dan kita mau menyanyikan satu lagu yang mengingatkan kita tentang apa yang harus kita lakukan sekarang setelah kita menerima Kristus. Di saat kita merayakan Paskah, kita harus mendedikasikan kembali iman kita dan hidup kita kepada Dia. Saudara-saudara, satu ayat terakhir yang kita mau baca ada di 2 Korintus 5 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, saudara dan saya ya maksudnya ya, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara-saudara, hidup yang saudara dan saya miliki sekarang didasarkan kebangkitan Kristus. Hidup yang saudara dan saya jalani sekarang adalah hidup oleh karena kemurahannya Kristus. Hidup yang saudara jalani sekarang adalah hidup penuh dengan berkat kelimpahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Respon kita sebagai orang Kristen adalah kita mengembalikan hidup kita untuk Dia. Kita mendedikasikan kembali kehidupan kita untuk yang memberikan kita hidup. Bagaimana caranya saudara-saudara? Mungkin sekarang di saat wabah, saudara tidak bisa melayani. Tapi saudara mendedikasikan hidup saudara kepada Tuhan. Dinilai dari bagaimana saudara berlaku dari hari ke hari. Apakah saudara mencerminkan karakter-karakter Kristus? Maka itu saudara-saudara, kita mau menyanyikan satu lagu. Biarlah lagu ini menjadi doa dan panutan kita di saat kita merayakan Paskah, bahwa jika kita hidup sekarang masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa tidur, biarlah kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepada. Biarlah lagu ini jadi doa kita kepadamu Tuhan. Kalau kami hidup, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu.
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau menyatakan cinta-Mu dan kasih-Mu kepada kami. Di saat kami masih berdosa, Kau mau Tuhan dan Kau rela meninggalkan posisi otoritas-Mu, mati di kayu salib ganti dosa kami. Terima kasih Tuhan, Kau menyatakan kasih-Mu kepada kami. Di saat kami hidup, mungkin hidup kami sedang ternodai oleh dosa, hidup di bawah tekanan-tekanan yang berat. Tapi terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan untuk kembali berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena lewat pengorbanan-Mu Tuhan, dan lewat kebangkitan-Mu Tuhan, kami juga bisa bangkit dan hidup yang lebih lagi Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa lewat firman-Mu Tuhan, Kau akan mengiring kami Tuhan untuk menjadi jauh lebih lagi seperti-Mu Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami senantiasa setiap hari menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam satu nama saja, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kebangkitannya. Dan kembali minggu depan kita akan bertemu lagi dalam ibadah online. Saudara-saudara, kita berdoa supaya Tuhan segera meluputkan kita dari coronavirus dan bisa berkumpul kembali di gereja bersama-sama kita bersekutu. Mari kita berdoa dan kita tutup dalam doa berkat. Saudara-saudara, kalau saudara tergerak untuk memberikan persembahan, saudara bisa mentransfernya melalui BCA 65801735. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas salib-Mu yang menebus dan menyembuhkan kami, yang melindungi kami dari segala macam penyakit. Siang ini kami berterima kasih, bahkan bersyukur, bersuka cita atas kebangkitan-Mu. Pujian sorak kami Tuhan, seruan tepik kegembiraan kami untuk kebangkitan-Mu. Terimalah Tuhan syukur kami, doa kami. Kami mau semangat lagi bersama dengan kebangkitan-Mu. Kami mau bangkit dan hidup untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami mau hidup bagi-Mu. Kami mau hidup untuk Engkau. Kalaupun kami bisa hidup, kami tidak bisa lepas daripada kasih-Mu, karena kasih-Mu yang membangkitkan kami, menebus, menyelamatkan kami. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Tangan-Mu menyertai kami. Engkau juga Tuhan yang bangkit, akan melindungi kami dari malapetaka. Kesakitan apapun tidak akan pernah menimpa kami. Kami sehat, kami bahagia, kami diberkati karena kebangkitan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.